Selamat malam saya ucapkan kepada semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Selamat kita bertemu lagi dalam rumah Tuhan dalam ibadah KKR malam yang ketiga. KKR pencurahan Roh Kudus. Biar malam hari ini kita merindukan Roh Kudus lebih lagi untuk bekerja di Gereja Karmel bagi keluarga Karmel hari ini. Mari persiapkan hati Bapak Ibu Jemaat Tuhan hari ini. Persiapkan hidupmu yang terbaik. Buka hati untuk Roh Kudus bekerja malam hari ini. Dan kita akan melihat Roh Kudus bekerja luar biasa di tempat ini bagi kita. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kami butuh lagi Engkau malam hari ini. Lebih lagi Engkau bekerja. Lebih lagi bentukkan kami. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu malam hari ini dan katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Hadirat-Mu yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, dan bersujud. Kami nikmati kehadiran-Mu ya Roh Kudus. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak, mari angkat tanganmu dan katakan bersama, hadirat-Mu. Mari bentukkan kami dengan hadirat-Mu. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang rindukan Roh Kudus lebih lagi bekerja, mari kami bangkit berdiri malam hari ini. Katakan Tuhan hadir di bait kudus-Nya malam hari ini. Terima kasih Tuhan hadir di bait
Roh Kudus berseru, berdoa, bersujud. Kami nikmati kehadiran-Mu. Yang perlu kehadirannya, mari angkat tanganmu. Hadirat-Mu, Roh Kudus. Hadirat Kudus-Mu, mari penuhi kami malam ini. Dan ku tak sungguh, haleluya, yang ku nampak hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, mari penuhkan kami. Hadirat Kudus-Mu, penuhi bait-Mu. Dan ku tak sungguh, haleluya, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, kami butuh Engkau lebih lagi ya Roh Kudus. Haleluya, ya Roh Kudus, menggali, menggali, menggali. Hadirat-Mu memaduhiku. Hadirat-Mu, ya Roh Kudus, penuhkan kami. Dan ku tak sungkur, yang kami nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak, lagi katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu. Oh, haleluya. Penuhi ya Roh Kudus, dan ku tak sungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat ya Roh Kudus, mengalir, mengalir bagi kami. Hadirat Kudus-Mu, penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur, kami nampak kemuliaan-Mu malam hari ini. Yang ku nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, kemuliaan-Mu penuh bagi kami. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hadirat Haleluya. 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 Puji Tuhan. Ya Tuhan, Allah kami yang berada di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang maha kasih, maha tinggi, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib bagi kehidupan kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami datang menghadap hadirat Tuhan yang kudus, sambil kami menyampaikan segala pujian kami, syukur kami serta hormat kami hanya kepadamu Tuhan. Karena Engkau memang patut kami puji dan kami muliakan di dalam kehidupan kami. Tuntunan Tuhan, pengentaran dan perlindungan Tuhan benar-benar kami rasakan di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari
kami lewati bersama Tuhan. Sempurna penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Amin. Bahkan kami berterima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberikan kesehatan yang baik bagi kami semua. Hingga pada malam hari ini kami anak-anak-Mu, kami boleh berada lagi di rumah Tuhan, di mana kami mau memuliakan, memuji dan hormat nama-Mu saja. Terima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, seberapa banyak kami ada di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Kami yakin Tuhan bersama-sama dengan kami. Amin. Janji Tuhan, di mana ada 2-3 orang yang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan pasti berada bersama-sama dengan mereka. Amin. Dan kami yakin Tuhan juga bersama-sama dengan kami saat ini, di mana kami hanya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan yang masih dalam perjalanan. Kiranya Tuhan menuntun langkah mereka. Mereka boleh berada, boleh tiba di rumah Tuhan. Dan kami boleh bersama-sama bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami sedia untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mohon kosongkan hati pikiran kami masing-masing dengan ingatan yang sia-sia. Roh Kudus menguasai hati kami semua. Sehingga kami boleh beribadah dengan baik di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang sudah diasingkan malam ini untuk melayani Tuhan, melayani jemaat-Mu. Kami mohon urapan Roh Kudus menjadi bahagian mereka. Sehingga mereka boleh melayani kami semua, melayani Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Alat-alat, peralatan atau alat-alat musik yang digunakan, Tuhan jamah, sehingga boleh digunakan dengan baik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami sedia memulaikan ibadah kami. Kiranya Tuhan memimpin ibadah kami mulai dari awal sampai selesai. Semuanya jadi hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Sehingga kami pulang membawa berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Sempurna doa kami yang kurang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk kembali malam hari ini. Haleluya. Yang bersemangat hari ini untuk memuji Tuhan, lambaikan tanganmu dan suarakan haleluya. 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 Kita akan terima anggur yang baru malam hari ini. Sukacita yang baru dan kekuatan yang baru. Haleluya. Sediakan hatimu untuk terima anggur baru malam hari ini. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Katakan, malam ini adalah malamnya Roh Kudus. Malam inilah malamnya Roh Kudus. Saat pembebasan, belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa lari dalam nama Tuhan Yesus. Oh, mari bersorak, angkat tanganmu, katakan bersama, anggur baru, anggur baru. Pandang wajah di samping kiri kananmu dengan sukacita malam hari ini. Amin. Indah baru tercurah, urapi umatnya nyata. Jemaat saya cuma bagi berdiri malam hari ini. Terima anggur yang baru dan minyak yang baru malam hari ini. Sama-sama katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan. Roh Kudus
bekerja bagi kami. Malam inilah malamnya Roh Kudus saat membebaskan. Mari katakan bersama, belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari sama-sama bersorak. Oh, haleluya. Anggur baru tercurah penuhi dengan sukacita. Amin, amin, amin. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata. Mari tadahkan tanganmu ke atas dan katakan, oh anggur. Dengan mata iman, terima anggur yang baru malam hari ini. Ya Roh Kudus, minyak baru tercurah, urapi. Kita sudah terima, mari bagikan kepada kiri kananmu, anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah penuh dengan sukacita, dengan sukacita. Yes, haleluya. Oh, minyak tercurah, tercurah bagi kami. Oh, nyata anggur baru tercurah, anggur baru penuh melimpah bagi kami. Oh, anggur yang baru tercurah, minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata. Katakan nyata kuasanya, nyata. Perkatakan kuasanya tercurah malam ini, nyata kuasanya. Haleluya. Biar nyata kuasamu bagi kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Nyata kuasamu bekerja bagi kami. Yes. Malam hari ini kami penuh sukacita karena kami terima anggur yang baru dari sorga lagi malam hari ini. Dan kami berkata malam hari ini, bila Engkau tidak beserta dengan kami Roh Kudus, kami tidak akan berjalan. Karena kami butuh Engkau lebih dari segalanya bagi kami. Engkau penolong, Engkau penuntun jalan kami. Kami perlu Engkau, kami perlu Engkau. Bila Engkau tidak beserta dengan keluarga Karmal, kami tidak berani melangkah Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bila Engkau tak besertaku, jadikan ini doamu malam hari ini. Pengakuan kami perlu Engkau Roh Kudus. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Satu kali lagi sebagai doamu, katakan bila Engkau tak besertaku, bila Engkau tak beserta kami butuh Engkau Roh Kudus. Karena kami tahu Engkau penolong bagi kami ya Roh Kudus. Ku
Kudus ada bersama dengan kita malam hari ini. Berjalan bersama kami. Tidak ada yang membatasi kuasa-Mu Roh Kudus malam hari ini. Engkau lihat setiap hati yang rindu, setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kami tahu Engkau ada bersama dengan kami malam hari ini Tuhan. Malam hari ini Engkau lihat setiap hidup kami yang datang di tempat ini. Kami rindu menikmati lebih hati yang hancur ketika ada di hadirat Tuhan. Ada banyak hati yang terluka yang dipulihkan ketika dalam hadirat Tuhan. Ada banyak hati yang tidak pernah merasakan kuasa Roh Kudus, tapi di malam-malam ini merasakan betapa indahnya ketika ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Ada banyak orang-orang yang haus, ada banyak orang-orang yang lapar, yang sudah bosan dengan kehidupan duniawi yang tidak ada arah tujuan. Tapi malam hari ini Roh Kudus, ada banyak yang memerlukan Engkau. Dan kami percaya ketika kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kami akan terima kuasa-kuasa. Kami akan terima kuasa mujizat, kuasa kesembuhan. Kami akan terima hal-hal yang luar biasa bersama dengan Engkau. Oleh sebab itu malam hari ini Tuhan, sebelum kami lebih lagi dengan Engkau Roh Kudus, kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau dengar kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam hidup kami. Hanya firman Tuhan yang dapat meluruskan jalan kami ketika kami mulai belok kiri, belok ke kanan. Ketika kami mulai salah jalan, ada firman-Mu yang meneguhkan kami. Oleh sebab itu malam hari ini kami minta kuasa-Mu bekerja. Hamba-Mu hanya manusia terbatas Tuhan. Hamba-Mu tidak lebih dari yang lain. Tapi ketika kami percaya, ketika Roh Kudus memeteraikan firman-Mu, kami percaya yang bicara malam hari ini adalah Roh Kudus. Yang bicara malam hari ini adalah kuasa Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya Roh Kudus mau bekerja di setiap hati yang rendah. Roh Kudus mau bekerja di setiap hati yang tulus. Roh Kudus mau bekerja di setiap hati yang terbuka bagi kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu malam hari ini kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Di dalam nama Yesus, haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, haleluya. Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih banyak buat Bapak Gembala, Ibu Gembala yang mempercayakan saya malam hari ini untuk membawa kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita lebih lagi di dalam penyembahan kita malam hari ini, kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kita buka dalam kitab Roma. Sekali lagi dalam kitab Roma. Pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12. Kita akan baca sama-sama ayat yang pertama. Sekali lagi, kitab Roma pasal yang ke-12. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya undang kita semua bangkit berdiri. Roma pasal yang ke-12 kita akan baca ayat yang pertama. Kalau kita sudah dapat katakan amin. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama kita akan bacakan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekali lagi, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Katakan amin. Silakan duduk. Malam hari ini
Kita sudah baca firman Tuhan. Firman Tuhan berkata malam hari ini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Kita hidup sampai hari ini karena apa? Kemurahan Allah. Boleh katakan amin? Yang tidak menikmati kemurahan Tuhan ada. Kita hidup sampai saat ini walaupun dalam pandemi seperti ini, tapi kemurahan Allah kita nikmati sampai detik ini. Bukti terbesar adalah kesehatan dan kekuatan. Amin. Oleh sebab itu firman Tuhan menasihatkan kepada kita, mengingatkan kembali kepada kita bahwa demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya di sini apa? Kamu mempersembahkan tubuhmu. Tubuh kita apa ini? Amin. Tubuh kita ini kan, amin. Yang sehat ini Tuhan mau, betul? Firman Tuhan berkata di sini bahwa kita harus mempersembahkan sebagai tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Pertama Tuhan mau adalah tubuh kita. Karena apa? Kenapa Tuhan minta tubuh kita? Karena kita adalah buatan Tuhan. Amin. Boleh katakan amin. Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu Tuhan mau ketika Tuhan ciptakan kita, kita harus persembahkan hidup kita, tubuh kita ini kepada yang menciptakan kita. Amin. Oleh sebab itu tidak salah Tuhan memperingatkan kita, tapi di sini memakai kata demi kemurahan Allah. Amin. Oleh sebab itu kemurahan Allah besar dalam hidup kita. Di sini Tuhan mengingatkan kembali, Tuhan mau tubuh kita persembahkan kepada Tuhan. Supaya apa? Menjadi persembahan yang hidup. Tuhan tidak pernah minta orang yang mati persembahkan tubuh. Karena apa? Tidak berguna, karena apa? Mati, tidak bernyawa. Tapi Tuhan mau hidup ini yang masih bergerak, masih bernafas, masih bisa melompat, persembahkan kepada Tuhan. Amin. Bapak Gembala selalu katakan jangan nanti so miring, atau jangan nanti so sakit-sakitan baru bawa kepada Tuhan. Selagi kita masih hidup, kita pontar sini, pontar sana. Apa yang kita suka lakukan, orang lakukan. Giliran so sakit, kenapa Tuhan tapi hidup? Oleh sebab itu kenapa Tuhan mau tubuh kita menjadi persembahan yang hidup? Karena apa? Hidup kita adalah milik Tuhan. Yang Tuhan mau adalah orang-orang yang hidup, yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Bukan orang-orang yang sudah lemah, bukan orang-orang yang sudah tidak punya kekuatan. Untuk apa? Tapi hidup kita ini yang Tuhan masih berikan kekuatan, persembahkanlah kepada Tuhan. Ada anak-anak muda yang sering berkata, oh kita kok masih muda, masih banyak waktu kita mau kasih Pak Tuhan. Tuhan mau hidup kita yang masih muda ini persembahkan Jehovah Tuhan. Ini firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita demi kemurahan Allah. Selagi pintu kemurahan masih terbuka, masih mengingatkan kita persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Amin. Bukan berarti orang yang sesaki datang Pak Tuhan, Tuhan tidak mau terima, tidak. Tetapi selagi kita masih hidup, kenapa Tuhan mau persembahan yang hidup? Kenapa Tuhan mau persembahan kita yang hidup? Kita buka dalam Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-14, di sana firman Tuhan berkata, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, yang menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Alasan yang pertama, kenapa Tuhan mau persembahkan hidup kita yang masih kuat kepada Tuhan, karena apa? Dia Allah yang hidup. Amin. Bukan Allah yang mati. Jadi ketika Tuhan mau persembahan hidup kita kepada Tuhan, percayalah kita punya Tuhan yang hidup, yang sanggup menjamin hidup kita. Amin. Ada orang berkata, oh saya anak, kalau di dunia pekerjaan malu mau mengaku anak Tuhan. Karena apa? Banyak DP pantangan kalau anak-anak Tuhan. Ada orang yang bilang, oh ngana apalagi mau bilang GPDI. Di kampung kami ada anak-anak muda kalau mau masuk
GPDI dorang anti sekali. Mungkin bukan hanya di kampung saya. Karena apa? Dorang bilang tuh GPDI terlalu rumit. Banyak DP pantangan, apalagi soal makan, nih boleh makan darah lah. Ada yang masih makan darah. Nih boleh lah minum lah, ada yang masih minum. Apakah hidupmu sudah persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup? Ada yang masih merokok, ini bukan dari saya, ini dari Tuhan sendiri. Ada. Nggak heran kalau orang hidup susah, sakit-sakitan karena apa? Persembahan hidup kita nak berkenan kepada Tuhan. Amin. Nggak heran kalau sampai malam hari ini kita susah dipenuhkan oleh Roh Kudus karena ada yang menghambat persembahan kita bercacat di hadapan Tuhan. Anak muda malam hari ini yang paling banyak mau persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Persembahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Karena apa? Dia Allah yang hidup. Artinya apa? Ketika kita bawa hidup kita kepada Tuhan, Tuhan yang jamin hidup kita. Amin. Tuhan yang jamin kehidupan kita. Karena apa? Dia Allah yang hidup. Di sini Tuhan mau kita mempersembahkan. Kalau persembahan ini dalam terjemahan, kalau saya baca dalam terjemahan lama itu dipakai kata korban. Jadi arti korban artinya bukti kesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan, salah satu bukti kita mau tunduk kepada Tuhan. Boleh katakan amin. Oleh sebab itu, kenapa tidak heran Abraham diberkati oleh Tuhan? Karena apa? Abraham mau berkorban bagi Tuhan, mempersembahkan anaknya satu-satunya. Karena Abraham tahu dia punya Tuhan yang hidup, amin. Yang ketika anaknya diambil, dibunuh, pasti Tuhan akan ganti. Tapi kita lihat kisah Abraham, Tuhan hanya uji kesetiaan Abraham sampai di mana. Oleh sebab itu malam hari ini ketika kita masih sehat, persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Bawa di mezbahnya Tuhan, bawa hidup kita yang pertama ini, fisik ini yang Tuhan minta dulu. Amin. Hidup kita dulu yang masih sehat Tuhan mau kita persembahkan kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk memberitakan keajaiban Tuhan, untuk memberitakan bagaimana pentingnya hidup di dalam Tuhan. Seperti tadi malam katakan bahwa kita anak-anak Tuhan, untuk apa Tuhan mau pakai kita untuk bersaksi. Haleluya. Oleh sebab itu kehidupan kita Tuhan mau hidup kita seluruhnya kita persembahkan kepada Tuhan. Yang kedua, kita lanjut saja yang kedua. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kedua, yang kudus. Kudus bukan hanya fisik kita, tetapi hati, berbicara tentang hati. Berbicara tentang hidup kita. Ada banyak orang-orang yang bilang, oh so hidup kudus, minta kotek kudis. Amin. Oleh sebab itu ketika hidup kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan. Hidup yang kedua harus kudus, katakan amin. Malam hari ini kenapa kita rindu dipenuhkan oleh Roh Kudus? Roh Kudus mau memenuhi orang-orang yang hidup kudus, amin. Orang-orang yang mengaku dosanya, orang-orang yang mau dipenuhkan oleh Roh Kudus, yang mau terima kuasa itu. Nah mungkin Tuhan mau kasih kuasa bagi orang-orang yang tidak hidup kudus. Boleh katakan amin. Orang Kristen datang di ibadah lengkali sudah mandi, mungkin karena cepat-cepat. Kan orang bilang, kan Tuhan bilang lihat hati. Betul Tuhan lihat hati. Tapi tuh fisik ini kasihan tuh orang di sebelah kata orang nak mandi-mandi. Toh? Apalagi corona begini. Tetapi hidup kita selain fisik, tetapi Tuhan mau ini hati kita persembahkan kepada Tuhan. Sederhana, kenapa kita harus hidup, persembahkan hidup? Karena Dia Allah yang hidup. Yang kedua, kenapa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup? Kedua, yang kudus. Sederhana, karena Dia Allah yang kudus. Katakan amin. Jadi Tuhan mau anak-anaknya harus hidup kudus, harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan cara apa kita mau hidup kudus? Dengan cara apa kita mempertahankan kekudusan kita di hadapan Tuhan? Kita mempertahankan hidup ini agar supaya tetap kudus. Dengan cara apa? Dengan cara kita memiliki Roh Kudus dalam hidup kita.
Amin. Tidak ada orang yang bisa hidup kudus tanpa Roh Kudus. Tidak ada orang yang hidup mempertahankan kesuciannya tanpa Roh Kudus ada di dalam hidupnya. Tidak ada. Karena apa? Ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita adalah satu-satunya kekuatan terbesar dalam hidup kita. Oleh sebab itu kenapa kita perlu Roh Kudus? Karena hanya Roh Kudus yang dapat membentengi hidup kita. Amin. Hanya Roh Kudus yang mampu membuat kita bertahan sampai di titik ini. Hanya kuasa Roh Kudus. Kalau saudara baru dipenuhkan Roh Kudus baru di tahun ini, mungkin anak-anak muda, engkau akan melihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus yang mengalir bersama denganmu, hidup bersama denganmu. Karena Bapak Gembala katakan, firman Tuhan katakan, Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Amin. Kalau orang mau lihat ada di contoh dari Bapak Philip Mantova di mana dia buat video bagaimana penyertaan Tuhan itu dalam hidup kita. Ketika kita menangis, Tuhan menangis. Ketika kita susah, Roh Kudus merasakan apa yang kita alami. Oleh sebab itu betapa pentingnya hidup di dalam kekudusan. Memang kita manusia terbatas, tetapi firman Tuhan berkata ketika kita punya Roh Kudus yang memberikan kuasa untuk kita bertahan sampai kepada kesudahannya. Oleh sebab itu penting tak Roh Kudus, amin. Sangat penting. Yang terakhir, ketika kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan, hidup kita sudah kudus di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata di sini adalah sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati. Katakan amin. Otomatis ketika kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan, kita persembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, kita hidup kudus, otomatis kehidupan kita berkenan kepada Tuhan. Mau hidup berkenan kepada Tuhan, amin. Penuhlah dengan Roh Kudus. Mau hidup berkenan kepada Tuhan, mari persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, itu adalah ibadah kita yang sejati. Amin. Kalau kita tahu arti dari ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kita kepada Allah, yang didasari dengan ketaatan yang mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi arti dari ibadah adalah bukti menyatakan perbuatan kita, menyatakan bukti kita kepada Allah yang didasari oleh ketaatan. Itu adalah ibadah. Boleh katakan amin. Sekali lagi, kehidupan kita yang mau hidup taat kepada Tuhan itu salah satu dari bukti kita beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi, ibadah di sini. Cek 1, 2. Sekali lagi, ibadah kita di sini adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kita kepada Allah. Itu adalah ibadah yang didasari dengan ketaatan yang mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi arti dari ibadah, kita melakukan perintah Tuhan dan menjauhi larangan daripada Tuhan. Itu adalah arti dari ibadah. Nah, ibadah itu yang Tuhan mau itu adalah ibadah kita yang sejati, yaitu persembahkan hidup kita kepada Tuhan, hidup kudus. Otomatis kita persembahkan hidup kita, hidup kudus kepada Tuhan, otomatis hidup kita berkenan kepada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, itu adalah ibadahmu yang sejati. Katakan amin. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan malam hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, malam ini kita telah dengar firman Tuhan. Ini malam yang ketiga. Malam yang pertama, Yesus naik ke sorga, minta kepada Bapa agar Bapa di surga memberikan seorang penolong yang lain. Nah, selama 10 malam ini kita akan bahas bersama-sama tentang seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Bisa bilang amin? Jadi Bapa di surga memberikan kepada kita, waktu Yesus naik ke sorga, Bapa di surga memberikan kepada kita seorang penolong yang lain. Kita sudah bahas di hari pertama, seorang penolong yang lain namanya Roh Kudus. Jadi dia bukan hanya angin, dia bukan hanya satu pengaruh, tapi dia seorang pribadi.
Dia bisa menangis, dia bisa didukacitakan, dia bisa berseru, ada suara, dia bisa memanggil, karena Roh Kudus itu seorang pribadi. Yang setuju sama-sama katakan amin. Ini penting sekali, kita harus yakin, kita harus percaya bahwa Roh Kudus itu satu pribadi. Dan tempat tinggalnya di mana? Di dalam hidup kita. Karena Paulus berkata kamu adalah rumah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu tempat tinggalnya di dalam kita. Dan hari kedua tadi malam, kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kita beroleh kuasa. Bisa bilang amin? Kita beroleh kuasa. Ya, nanti kita akan bahas pada malam-malam yang akan datang tentang kuasa, tentang dunamis, tentang eksosia, ya, tentang kuasa itu. Kemudian saudara-saudara, kalau Roh Kudus tinggal dalam kita, kita beroleh kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk bersaksi. Kita beroleh kuasa itu bukan untuk sombong-sombong. Oh, saya punya Roh Kudus, saya orang hebat, saya orang sakti. Awas, di sana ada orang yang cuma mau bakar gereja. Tiba-tiba saya bisa terbang. Hanya angkat tangan sama orang bakar gereja. Semua jadi patung. Bukan kayak gitu orang sakti. Kita penuh Roh Kudus, kita beroleh kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk mengusir setan. Bisa bilang amin? Untuk apa? Untuk pergi, Markus 16. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mengusir setan dalam nama Yesus. Menumpangkan tangan bagi orang sakit sembuh. Itu kuasa yang kita pakai. Kita jadi orang sakti untuk mengusir setan. Yang setuju, yang percaya sama-sama katakan amin. Dan malam ini, malam yang ketiga, kalau Roh Kudus turun atas kita, kita bisa persembahkan hidup ini menjadi korban. Korban yang hidup, kudus, berkenan sama Tuhan. Kita tahu bersama-sama di dalam perjanjian lama, saudara-saudara, ibadah-ibadah perjanjian lama semua tergantung pada binatang. Ya, kalau ada yang berdosa harus dipersembahkan binatang ini. Tapi binatang itu harus betul-betul tanpa cacat. Makanya sebelum jadi korban, sebelum dipersembahkan, binatang itu kalau kayak lembu itu harus disimpan dulu. Disimpan, dirawat, dijaga supaya tidak ada cacat. Kalau binatang itu ada cacat, maka tidak akan berkenan sama Tuhan. Disimpan, dirawat, dijaga, dipelihara. Ketika dipersembahkan, korban itu berkenan sama Tuhan. Nah, saudara-saudara, perjanjian lama korbannya, persembahannya binatang. Tapi Tuhan minta di perjanjian baru, korban itu, persembahan itu bukan binatang lagi, tetapi hidup kita. Mari kita jadikan hidup kita sebagai persembahan, sebagai korban yang hidup, kudus, berkenan sama Tuhan. Dan kita bisa persembahkan hidup ini menjadi korban, menjadi persembahan yang hidup, kudus, berkenan sama Tuhan kalau penolong yang lain yaitu Roh Kudus tinggal di dalam kita. Berapa banyak malam ini yang haus akan Roh Kudus, yang rindu akan Roh Kudus. Kita perlu Dia, kita butuh Dia. Tanpa Roh Kudus, gereja kita dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, dari mubes ke mubes, dari tema ke tema selalu mengandalkan yang namanya Roh Kudus. Gereja kita lahir dari pekerjaan Roh Kudus, gereja kita dipimpin oleh Roh Kudus, gereja kita berkembang sampai hari ini. Gereja kita maju, berkembang, ada di setiap desa hampir di seluruh Indonesia, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah manusia, tapi oleh kekuatan kuasa Roh Kudus. Mari angkat kedua tanganmu malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami merindukan Engkau lagi malam ini, Holy Spirit. Roh Kudus itu bagaikan air. Semakin rendah, semakin lancar air itu akan turun. Semakin rendah, semakin cepat air itu akan turun. Semakin rendah hati kita, semakin Roh Kudus itu akan memenuhi hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Engkau. Roh Kudus, lihat setiap tangan yang terangkat malam ini. Kami rindu ada urapan baru lagi malam ini. Kami rindu ada
anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus lagi malam ini. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu yang penuh dengan Roh Kudus. Kami merindukan Tuhan, kami merindukan Tuhan. Mari mulai buka hatimu, buka hatimu, buka hatimu. Mari aktif sembah Dia, sembah Dia. Mari sembah Dia, muliakan Dia. Haleluya. Mengalir Roh Kudus, mengalir Roh Kudus, mengalir Roh Kudus. Mengalir dari mimbar kami di sini, mengalir dari pemain-pemain musik kami, dari tim altar kami. Kami rindu yang baru malam ini. Kami rindu urapan yang baru malam hari ini. Mengalir Roh Kudus, mengalir Roh Kudus. Yes, mengalir. Buka hatimu. Dia sedang memenuhi kita malam hari ini. Buka hatimu. Dia sedang memenuhi. Terima, terima. Mengalir, mengalir saja, mengalir, mengalir. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mengalir Roh Kudus. Penuhi kami Bapa, penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima urapan yang baru. Terima urapan yang baru malam ini. Terus mengalir Roh Kudus, terus mengalir. Yes, mengalir terus. Terus sampai penuh. Sampai melimpah, sampai melimpah. Terima, terima, terima dalam nama Yesus. Haleluya, Yesus. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku jamalah hidupku Tuhan. Mari katakan dengan rohmu, katakan dengan rohmu. Penuhi aku sekarang. Yes, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Mari semuanya turun tangan dulu. Saya minta ada hamba-hamba Tuhan yang bisa mengawasi, berdoa buat kita, membimbing kita untuk kepenuhan Roh Kudus. Saya undang hamba-hamba Tuhan, mari bisa mendampingi jemaat-jemaat. Meskipun kita tetap dalam ibadah protokol kesehatan. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi malam hari ini. Penuhi aku sekarang, penuh, silakan hamba Tuhan. Lah hidupku, hanya Engkau yang ku rindu. Haleluya. Tuhan, penuhi aku. Yes, buka hatimu malam ini. Dia lembut. Roh Kudus lembut. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi Tuhan, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya
mengalir Roh Kudus, mengalir, bebas. Jamahlah hidupku, jamahlah hidupku Tuhan. Oh, jamahlah hidupku Tuhan. Mari terima malam hari ini. Buka hatimu, terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Urapan yang baru. Urapan yang baru. Terus mengalir Holy Spirit. Mengalir. Ikuti gerakan Roh Kudus malam ini. Ikuti, mengalir saja. Mengalir. Mala sikaralaya masanda naralaya masika. Mala sikaralaya masanda naralaya masikaralaya. Mengalir Holy Spirit, mengalir Roh Kudus. Mengalir. Yang baru Tuhan. Urapan yang baru. Yes. Urapan yang baru. Turun dalam nama Yesus. Penuh. Terima dalam nama Yesus. Baharui kembali rohnya Tuhan. Urapan yang baru. Yes. Terima. Terima yang baru. Urapan yang baru. Anggur yang baru. Mengalir. Penuhi. Terima dalam nama Yesus. Yesus Tuhan. Glory hallelujah. Malam sikaralaya masanda naralaya masik. Mengalir, terus mengalir. Kalau saudara ikuti gerakan Roh Kudus, saudara tidak akan capek. Ikuti gerakan Roh Kudus, mengalir saja. Terima, yes, terima. Penuhi Bapa. Penuhi Tuhan, penuhi. Glory. Terus mengalir sampai di balkon sana Tuhan. Jamah mereka yang di balkon. Penuhi Bapa. Penuhi mereka yang di balkon. Anak muda, terima. Penuhi. Yes. Haleluya. Biarkan Roh Kudus bekerja. Kalau ada gerakan-gerakan Roh Kudus jangan Anda tahan. Mengalir saja. Yes, terus mengalir Roh Kudus. Lihat hati yang haus, lihat hati yang rindu. Tuhan pulihkan Tuhan. Yes Lord. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Mari kita berdiri semuanya. Mari berdiri semuanya sambil angkat tanganmu. Kudus, ikuti gerakan Roh Kudus. Yang wajar, bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi. Karena Roh Allah ada di sini. Haleluya. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Punya Tuhan. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi. Karena Roh Allah ada. Lagi, Roh Allah ada di sini. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Punya Tuhan dalam setiap wajah. Kuasa surga. Mari hamba-hamba Tuhan tolong bantu. Haleluya. Karena terus lagi. Haleluya. Ku taruh Allah ada di sini. Mulia Tuhan dalam setiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi. Karena Roh Allah ada. Haleluya. Ku tahu Roh Allah ada. Punya Tuhan dalam wajah. Dia kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi. Karena Roh Allah ada di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes. Puaskan kami malam ini Roh Kudus. Malam ini adalah malam Dia puaskan kita. Puaskan setiap yang datang. Pulihkan hati yang terluka Tuhan. Angkat kekecewaan malam hari ini. Roh Kudus penuhi kami. Ada kepuasan dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur pada Roh Kudus pada malam hari ini. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan, sebagaimana Daud yang penuh Roh Kudus, dia siap menari bagi Tuhan. Malam ini keluarga Karmel yang penuh Roh Kudus, kami siap menari bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amen. Kita berikan tarian yang indah bagi Tuhan pada malam hari ini. Amin. Thank you Jesus. Dengan bersuka cita sama-sama kita menari bagi Tuhan malam hari ini. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila
roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti roh Allah ada, bukan melompat. Roh Allah ada di dalam. Mari melompat bagi Tuhan. Yes. Bila roh Allah ada, siap melompat. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, sorakan. Bukan melompat, bukan melompat, bukan melompat. Haleluya. Yes. Yang mau tertawa bersama Tuhan katakan, bukan tertawa, bukan tertawa, hahaha. Ya, bila roh Allah ada, dengan penuh sukacita hari ini, bukan tertawa, bukan tertawa. Di tengah badai, di tengah kesulitan, kita tertawa bersama dengan Tuhan. Yes. Bukan tertawa, bukan menari, bukan menari, oh, bukan menari, bukan menari, yeah. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari, bukan menari. Kita sorakan haleluya. Amin. Mari terima berkat Tuhan malam hari ini. Bapa, Roh Kudus hadir di sini, kami yakin, kami menikmati kehadirannya, kami diurapi dengan urapan yang baru, yang sakit sudah disembuhkan, yang datang dengan berbagai macam masalah Tuhan sudah selesaikan. Ada sakit hati, Tuhan ada kekecewaan, tapi malam ini Tuhan sudah hiburkan dia. Ada kepuasan malam hari ini, ada kepuasan dalam Yesus malam hari, ada sukacita yang besar di dalam Yesus pada malam hari ini. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing pada malam hari ini, untuk besok kami siap jadi berkat bagi Tuhan. Kami tahu Roh Kudus di dalam kami, untuk kami menjadi saksi Tuhan. Di kampus, di rumah kos, di rumah, di pasar, di tempat kerja, di mobil, di mana saja kami berada, kami siap menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu ada roh yang lebih besar di dalam kami, yaitu kuasa Roh Kudus. Kalau ada keluarga Karmel yang sakit malam ini, ada yang ada di rumah sakit, Tuhan berbelas kasihanlah kepada mereka. Jamah sembuhkan mereka Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan. Oh, kami berdoa untuk masalah yang besar, virus corona ini Tuhan. Biar Tuhan tolong, Tuhan berikan jalan keluar. Oh, ada pencegahannya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kepada pemerintah kami dari tingkat pusat, daerah, kabupaten, kota, kecamatan, desa. Tuhan berikan mereka hikmat akal budi semuanya untuk memimpin kami bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri kebaktian malam KKR malam yang ketiga. KKR 10 malam pencurahan Roh Kudus. Dan semua hamba Tuhan yang sudah melayani diberkati Tuhan. Kami akhiri ibadah ini Bapa dalam nama Yesus. Sambil kembali dengan iman, kami mau terima berkat-Mu Tuhan. Kami mau terima berkat-Mu Tuhan. Kami mau terima berkat-Mu Tuhan. Berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa di surga yang sangat baik. Cinta kasih sayang dari Putra Tunggal Yesus Kristus. Serta persekutuan, kekuatan, pertolongan, pembelaan, sukacita yang dikerjakan di dalam Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian malam ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya, yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.
duduk. Tuhan sudah berkati kita malam hari ini dan masih ada 1 minggu lagi kita akan terus mengalir bersama Roh Kudus. Kita akan berbicara selama 10 malam ini tentang penolong yang lain, seorang penolong yang lain. Ternyata dulu kita punya lagu GPDI, ada lagu yang penolong satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Tapi ternyata ada Roh Kudus juga penolong yang lain ya. Haleluya. Puji Tuhan. Dan tanda utama orang penuh Roh Kudus itu ada sukacita ya. Sukacita itu selalu digerakkan, dikerjakan oleh Roh Kudus. Kerajaan sorga bukan soal makan minum, bukan soal apa lagi, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita di dalam Roh Kudus. Ya, jadi tanda orang mengalami pekerjaan Roh Kudus itu ada sukacita. Sama dengan Prof ini coba gembala lenyap mau kalah ini. Bukan labang muda tuh orang kamu Prof. Haleluya. Saya mohon sebentar saja untuk pelayan-pelayan Tuhan untuk tinggal, mungkin 5-10 menit saja kita mau sharing dulu, saya akan minta masukan kepada teman-teman pelayan untuk sebentar lah nanti ya, sebentar. Saya kira demikian, kita akan ketemu besok dalam 2 kebaktian. Ibadah raya pertama jam 9, kemudian ibadah raya kedua jam 11 ya. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada yang baru kali ini kebaktian di sini malam ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan jika Bapak Ibu Saudara merasa diberkati, bisa bergabung dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berikan persembahan dan jemaat Tuhan bisa pulang lewat pintu sebelah kanan saya. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa dalam ibadah besok. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya,